Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini kita akan membahas tentang penyajian data statistik. Lanjutkan video yang kemarin, penyajian data statistik. Ada beberapa cara untuk menyajikan data statistik. Yang kita bahas pertama adalah diagram batang. Penyajian menggunakan diagram batang ini adalah dalam bentuk gambar ya, bentuk batang atau biasa disebut diagram batang. Bentuk batangnya bisa vertikal ataupun horizontal. Mbak Ferdi punya contoh. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Nah, ini diagram, bentuk diagram batangnya. Ini yang bentuk diagram batang vertikal ya. Atau batangnya, diagram batangnya naik. Kalau yang horizontal itu menyamping. Di tahun 2001 ada 6 siswa bermasalah, tahun 2002 ada 10 siswa bermasalah, tahun 2003 nah itu ada di tengah-tengah ya, antara 12 dan 14, berarti dia ada di 13. Nah 13 dia ada 13 siswa di 2003 dia ada 13 siswa bermasalah, tahun 2004 ada 10 siswa bermasalah. Contoh soalnya, tentukan jumlah siswa bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004. Kita kembali lagi ke diagram batangnya ya. Nah, dua 2001 sampai 2004 di sini ya. Ini 6, 10, 13, kemudian ini 10. Semuanya tinggal jumlah 6 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 10. Sama dengan 39 siswa. Contoh 2 ini hanya saja. Nah, di sini diagram batang berikut menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 92 hingga tahun 96. Banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 92 sampai dengan 95 adalah, jadi pertanyaannya adalah banyak lulusan yang tidak menganggur tahun 92 sampai tahun 95. Nah, ini diagram batangnya tahun 92 sampai 95 ya. Nah, berarti 92 hanya sampai sini saja, 95. Di sini yang warna coklat ini dia bekerja. Yang warna sedikit orange itu yang melanjutkan belajar. Yang merah pekat itu yang menganggur. Pertanyaannya tadi adalah yang tidak menganggur, berarti yang bekerja dan yang melanjutkan belajar. Di tahun 92 yang bekerja 200 orang ini ya, sedangkan yang melanjutkan belajar 100 orang. 93 yang bekerja antara 200 dan 250. Anggaplah itu di tengah, berarti 225 ya. Kemudian yang melanjutkan belajar sama dengan tahun 92 100 orang. Kemudian di tahun 94 yang bekerja 200 orang, yang melanjutkan belajar ada di antara 50 dan 100. Anggaplah ini 75 karena di tengah-tengah ya. 95 yang bekerja 250 orang,
yang melanjutkan belajar, nah 75 orang juga. Dari itu tadi kita bisa jumlahkan, hasilnya bisa seperti ini. Jumlah siswa banyak lulusan yang tidak menganggur selama 4 tahun itu adalah 1225 orang. Kemudian setelah diagram batang, kita bahas diagram lingkaran. Penyajian data menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Nah, kalau kemarin saya masih ingat di materi lingkaran kita bahas ini sedikit ya, yang kemarin masalah juring lingkaran. Diagram berikut menunjukkan cara murid-murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, nah itu ada presentasinya semua, ada derajatnya semua ya. Masih ingat bahwa satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360 derajat. Bisa kita pakai perbandingan. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Karena satu lingkaran penuh jumlahnya 360 derajat, yang bersepeda 60 ditambah yang naik bus 72, jumlahnya 132. 132 ditambah yang naik motor 45, 137 ditambah 40, 177. Benar ya? Oke, 170. Nah, ini 177. Karena derajat lingkaran penuh itu 360, berarti yang jalan kaki adalah 360 dikurangi 177. 360 derajat dikurangi 170 derajat 180. Oh sorry, penanya belum. 183 derajat. Maka bisa dicari, karena jumlah semua muridnya 480 orang, maka bisa kita tuliskan seperti ini perbandingannya. 180 derajat yang jalan kaki banding sudut lingkaran penuh 360 derajat kali jumlah semua muridnya 480. Nah, silakan coba dihitung nanti. Nih kita sudah hitung. Oh salah, mana ya, ini dia. Nah, 183 derajat yang berjalan kaki ke sekolah, maka diperoleh perhitungan seperti ini. Hasilnya adalah 244 orang yang berjalan kaki. Contoh 2. Hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah, kita lihat dulu diagramnya ya. Yang ditanyakan adalah yang melanjutkan kuliah. Maka kita perlu tahu berapa derajat dari bagian yang kuliah, karena ini siku-siku ya, berarti yang wira swasta ini 90 derajat. 90 ditambah 45, 135 ditambah yang menganggur 10%. Oh, ini pakai persentase ya, sorry saya lupa, tidak lihat saya. Karena ini berat siku-siku kan berarti 1/4, berarti ini 25% ya. 25% ditambah 45%, 70%,
yang menganggur 10% berarti 80%, berarti yang melanjutkan kuliah hanya 20%. Karena yang sudah diketahui adalah yang sudah bekerja, kita bisa pakai perbandingan seperti perbandingan itu ya, dimana kita kan nyari yang melanjutkan kuliah, kita pakai perbandingan misalkan X per 20% sama dengan jumlah yang bekerja 135 orang per persentasenya 45%. Berarti nilai X sama dengan 135 per 45% kali 20%. Seperti ini perhitungannya. Yang kuliah 20% ya. Nggak kelihatan ya. Tadi kan kita sudah kelihatan ya, 135 orang per 45% kali 20%, hasilnya 60 orang yang melanjutkan kuliah. Yang terakhir, diagram garis. Penyajian data dengan diagram garis biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan diagram batang ya. Kalau diagram batang kan hanya kotak-kotak begitu saja. Tapi kalau diagram garis itu tanpa kotak-kotak tapi ujungnya saling dihubungkan. Contohnya seperti ini. Data lulusan SMK Nusantara bekerja sesuai dengan bidangnya dari tahun 2003 sampai tahun 2007 sebagai berikut. Buatlah diagram garisnya. Tahun 2003 80 siswa, 2004 100, 2005 160 siswa, 2006 120, tahun 2007 200 orang. Kalau dibuat diagram garis jadinya seperti ini. Tahun, jumlah yang bekerja sesuai dengan jurusannya. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 2003 jumlah siswanya 80 orang. 2004 dari 100 orang, 2005 120, 2006 160, 2007 200 orang. Nah, tinggal dicari seperti ini. Nah, 2003 2007 misal titiknya di sini. Saya pakai ini aja deh, gini aja. Nah, saling dihubungkan, kemudian titik-titik pertemuannya nanti saling dihubungkan. Nah, seperti ini jadinya. Ada sedikit kesalahan ya. Untuk yang 2005 tadi, coba kita lihat dulu ya. Oh benar, ternyata ada penurunan. Agak lama ya. Nah, seperti ini titik-titiknya nanti kita saling hubungkan. Nah, jadilah diagram garis. Cukup itu yang kita bahas untuk pertemuan kali ini sebagai evaluasi seberapa dalam pemahaman kalian tentang materi yang sudah disajikan. Silakan dicoba untuk mengerjakan beberapa contoh soal, beberapa soal yang linknya ada di deskripsi.
Sekian untuk hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.